Apa cerita? Kembali lagi dengan aku Eki Sipurian di sini. Oh iya, aku lupa bilang. Terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Oke, woi, kali ini aku mau ceritain sama kalian tentang kasus kepribadian ganda yang fenomenal sejagat raya. Kepribadian ganda ini sendiri terjadi ketika seseorang memiliki lebih dari satu pribadi dalam dirinya. Nah, ini bisa terjadi ketika ada sesuatu hal yang tak bisa terpenuhi oleh kepribadian utamanya, sehingga seseorang mengeluarkan ekspresi lain atau kepribadian yang lain untuk memenuhi apa yang diinginkan. Nah, aku mau ngasih tahu sama kalian ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ganda. Ada banyak sebenarnya, tapi kembali lagi tergantung orang itu lagi. Yang pertama, amnesia, perasaan terpisah dengan perasaan yang sedang dirasakan, sering merasa orang-orang atau hal yang dirasakan saat ini tidak nyata, tidak tahu identitas diri sendiri, sering merasa depresi, tidak dapat mengendalikan emosi, dan sering mendapat masalah dengan orang lain, orang yang dikenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Nih, aku bakalan bacain beberapa daftar kasus kepribadian ganda yang paling fenomenal ini nih. Yang pertama itu Billy Milligan. Billy Milligan lahir pada tanggal 14 Februari 1955 dari pasangan Dorothy Milligan dan Johnny Morrison. Ibunya, Dorothy, tumbuh di perkebunan Ohio, lalu pindah ke Lancaster dengan mantan suaminya. Setelah itu, mereka bercerai. Setelah bercerai, Dorothy pindah ke Miami. Dan disinilah Dorothy bertemu dengan Johnny Morrison. Lalu, Dorothy melahirkan 3 orang anak, salah satunya adalah Billy Milligan. Tahun 1975, Billy pernah dipenjara karena kasus perampokan bersenjata, kemudian dibebaskan bersyarat di awal tahun 1977. Masih di tahun yang sama, yaitu bulan Oktober 1977, Billy ditangkap kembali karena menculik, memperkosa dan merampok 3 wanita yang ada di sekitar Ohio State University. Seorang wanita mengklaim bahwa pria yang memperkosanya memiliki aksen Jerman, sementara ada wanita yang lain bahwa dia sebenarnya adalah pria yang baik. Setelah ditangkap, akhirnya Billy Milligan yang berusia 22 tahun menemui seorang psikiater dan ia didiagnosis mengalami kepribadian ganda. Secara keseluruhan, Billy memiliki 24 kepribadian yang berbeda. Ketika penculikan dan pemerkosaan terjadi, pengacara Milligan berkata bahwa bukan Billy Milligan lah yang melakukan kejahatan. 2 kepribadian yang berbeda mengendalikan tubuhnya. Well, basically, I'm no different than anyone else. I was sent to Athens on a court order because Athens is considered not only a think tank and a learning center, but they had a specialist down there named Dr. David Call, who is renowned in treating people with my kind of illness. Akhirnya, hakim menyatakan Billy Milligan tidak bersalah. Dia merupakan orang Amerika pertama yang dinyatakan tidak bersalah karena mengidap kepribadian ganda. Dia dikurung di rumah sakit jiwa sampai dengan tahun 1988 dan dibebaskan setelah para ahli berpikir bahwa semua kepribadian ini telah menyatu. Apa yang terjadi pada Billy ini terjadi karena trauma masa kecil yang dia dapatkan. Billy mendapatkan kekerasan baik secara fisik, mental, dan seksual oleh ayah tirinya. Hal itu menyebabkan Billy membentuk benteng untuk menanggung trauma yang begitu besar. Nah, untuk mengedukasi para orang tua agar tidak melakukan kekerasan pada anak, Billy bekerja sama dengan Daniel Keyes
untuk menulis buku The Mind of Billy Milligan dan film berjudul The Crowded Room. Kasus yang kedua, Juanita Maxwell. Pada tahun 1979, Juanita Maxwell yang berusia 23 tahun bekerja sebagai pelayan hotel di Florida. Pada tahun itu, tamu hotel yang berusia 72 tahun yang bernama Ines Kelly dibunuh secara brutal. Dia dipukul, digigit, dan dicekik sampai mati. Maxwell ditangkap karena ada noda darah di sepatu dan ada goresan di wajahnya. Sementara menunggu persidangan, Maxwell menemui psikiater dan ketika datang ke persidangan, dia mengaku tidak bersalah karena memiliki banyak kepribadian. Maxwell mengaku memiliki 6 kepribadian di samping kepribadiannya sendiri. Salah satu kepribadian yang dominan adalah Wanda Weston yang melakukan pembunuhan itu. Lalu, Maxwell dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa, akhirnya Maxwell dibebaskan. Tetapi, Maxwell kembali ditangkap pada tahun 1988 karena merampok 2 bank sekaligus. Namun, Maxwell akhirnya dibebaskan dari tuduhan karena kepribadian dirinya yang lain. Kasus yang ketiga, Shirley Manson. Shirley Manson atau sering dipanggil dengan nama Shebel lahir 25 Januari 1923 di Dodge Center, Minnesota. Manson adalah mahasiswa pasca sarjana yang tinggal di New York. Dia memiliki masalah emosional yang telah lama mengambil alih hidupnya. Manson mencari bantuan untuk masalah mentalnya, dan pada tahun 1954, dia mulai menemui Dr. Cornelia Wilbur di Omaha. Pada tahun 1965, Manson memberitahu Wilbur tentang hal aneh yang dia temukan pada dirinya sendiri. Dia menemukan dirinya di hotel-hotel berbagai kota tanpa tahu bagaimana dia bisa sampai sana. Dr. Wilbur mengidentifikasi kalau Manson memiliki 16 kepribadian ganda. I look at me, you begin to get sleepy. 1, 2, 3. Something happened last night at 10 minutes after 10. What happened? She dialed Who is she? that other girl. What's her name? You know it? I don't know her name. Yes, dear, you do. No, doctor, don't know her name. I don't see her very many times. Kepribadian ganda itu terjadi karena Shirley Manson memiliki masa kecil yang sulit. Ibunya banyak melakukan tindakan pelecehan terhadap dirinya, termasuk memberikan Shirley enema, kemudian mengisi perutnya dengan air dingin. Kalau kalian nggak tahu enema itu apa, enema adalah prosedur membersihkan usus besar dengan cara memasukkan cairan dari anus. Karena kisah Shebel sangat terkenal, kisah hidup Shirley Manson akhirnya diabadikan di dalam buku Shebel dan diangkat ke layar televisi miniseri. Terakhir. Kasus yang keempat, Judy Castelli. Judy Castelli adalah seorang pemahat, penyanyi, pencipta lagu, motivator, penulis, musisi, penemu, pengusaha, dan guru. Banyak yang dia bisa ya, gila, keren. Tapi woi, semua itu enggak dia lakukan seorang diri. Dia melakukan itu semua bersama 44 kepribadian yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi Judy Castelli ini dibesarkan dengan siksaan fisik dan mental yang membuat jiwanya terguncang melebihi batas. Sejak masa remaja, Judy selalu berjuang melawan semua suara yang bergaung di kepalanya. Jadi nih, ada suara di kepala si Judy ini yang nyuruh untuk memotong dan membakar dirinya sendiri. Sampai-sampai nih, si Judy memang benar-benar mempraktekkan itu. Si Judy sudah puluhan kali menyilet dan membakar dirinya sendiri.
Tapi woi, kehidupan Judy ini mulai berubah ketika dia didiagnosis gangguan identitas disosiatif. Dia mulai berdamai dengan 44 kepribadian yang dia miliki. Setelah melalui berbagai terapi dan pengobatan, kini Judy menjadi penyintas yang dapat mengontrol dengan baik 44 kepribadian yang dia miliki. Judy berkata, "Jika hidup Anda dimulai dengan sampah, rasa sakit, penyiksaan dan berubah menjadi kegilaan seumur hidup, ketahuilah, itu bisa berubah menjadi seumur hidup yang memuaskan dan bahagia. Saya bisa menjadi apapun yang saya impikan, dan itu tidak mungkin tercapai tanpa diagnosis saya." Itulah kata Judy. Oke woi, jadi itu tadi udah aku kasih tahu daftar kasus yang fenomenal menurut versi Woi Apa Cerita. Oke, langsung aja kalian subscribe channel ini dan share, like, comment, dan see you next time.